selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Lina. Kita ada dalam ibadah sekolah Minggu 23 Agustus tahun 2020. Kakak Lina mengajak adik-adik semua berdiri, lalu kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa kepada kami, sehingga di hari ini kami selaku anak-anak PAR GPI Elim AB Pura, kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini, permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kini kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membacakan Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 dengan judul Tuhan Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah mazmur puji-pujian kita. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kakak Lina ulangi sekali lagi, Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Kita mulai. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Bapa, karena di hari ini kami sudah boleh memuji membesarkan nama-Mu melalui kidung pujian kami dan mazmur puji-pujian kami. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami anak-anak-Mu, agar firman kebenaran yang sebentar kami baca dan dengarkan bersama ini mau menjadi bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, dengan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya,
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku. Ya, shalom adik-adik. Hari ini Kakak Lina akan bercerita tentang firman Tuhan tadi, tapi sebelumnya Kakak Lina mau bertanya dulu. Di sini adik-adik semua di rumah tinggalnya punya keluarga tidak? Oke, pasti semuanya punya keluarga ya. Sama Kakak Lina juga punya keluarga. Nah, di dalam kehidupan keluarga itu pasti adanya bapak, ada mama, ada kakak, ada adik, ada oma, opa, dan semua keluarga. Nah, itu disebut satu keluarga. Nah, hari ini Kakak Lina akan berbicara tentang salah satu keluarga yang dimiliki oleh Yesaya. Nah, Yesaya ini adalah seorang anak dari Bapak Amos. Ya, Yesaya ini dia punya bapak nama Bapak Amos. Nah, Yesaya dia punya kehidupan keluarga, dia punya istri dan dia punya anak-anak. Nah, Yesaya ini sendiri dia dilahirkan di dekat Yerusalem. Dia berasal dari suku Yehuda. Nah, itu adalah latar belakang kehidupan Yesaya, keluarga Yesaya. Tapi di sini yang paling penting adalah kita mau lihat ketika Yesaya dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Yesaya ini dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Sebagai manusia, pertama ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, sebagai manusia Yesaya itu dia merasa takut. Ya, Yesaya itu dia merasa takut, dia merasa bahwa saya ini manusia berdosa, saya penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Bagaimana Tuhan panggil saya untuk menjalankan tugas tanggung jawab Tuhan punya untuk memberitakan firman kebenaran yang Tuhan punya kepada orang-orang lain. Yesaya dia mengakui sebagai manusia itu dia lemah, dia memiliki kekurangan. Tetapi adik-adik tahu tidak, ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk diutus untuk memberitakan firman kebenarannya, Yesaya itu dia tidak menolak. Ya, Yesaya dia tidak menolak ketika Tuhan memanggilnya. Dia tidak ragu-ragu, dia tidak bertanya lagi, kenapa Tuhan panggil saya? Tidak. Dia tidak bertanya. Justru ketika Tuhan panggil, ketika Yesaya dia mendengar, dia melihat Tuhan, dia mendengar, dan dengan hatinya dia menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dia kemudian berjalan untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih. Jadi sikap Yesaya itu dia tidak ragu-ragu ketika Tuhan panggil. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang ada, sikap adik-adik yang pertama itu kita lihat sikap adik-adik terhadap Tuhan. Apakah ketika jam-jam ibadah seperti ini, ketika sudah adik-adik tahu nih, hari Kamis kita adanya ibadah tunas, hari Minggu kita ada dalam ibadah sekolah minggu. Nah, berarti kita beribadah, berarti kita berbicara dengan Tuhan. Apakah adik-adik sebagai pribadi siap tidak
untuk mengikuti ibadah tersebut? Ataukah adik-adik bilang, karena ini ibadahnya secara online, saya tidak usah ikut ya. Nanti kalau sudah bertemu tatap muka langsung, baru saya ikut saja ibadahnya. Ataukah adik-adik pada saat sudah mengetahui bahwa hari ini jam ibadah hari Kamis ada ibadah tunas, terus hari Minggu ada sekolah minggu, lalu dengan hati adik-adik siap untuk mengikuti ibadah ataukah tidak? Nah, kita harus mencontohi sikap Yesaya tadi. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak ragu-ragu, dia tidak bertanya kenapa Tuhan panggil saya. Dia langsung pergi karena dia tahu dengan segala kelemahan keterbatasan, dia yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan membantu dia. Toh Tuhan punya pekerjaan, Tuhan kasih saya pergi, berarti Tuhan pasti tolong saya, tidak mungkin Tuhan kasih tinggal saya. Jadi kita harus mencontohi sikap Yesaya tadi. Tidak perlu lagi mesti mama kasih ingat, hari ini ibadah jam segini, tidak usah. Kita sebagai seorang anak Tuhan, kita sudah harus tahu, dan itu sudah tahu pastinya bahwa setiap hari Kamis kita ada ibadah tunas, dan setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu. Nah, itu sikap kita terhadap Tuhan. Terus yang berikut, sikap kita kepada orang tua. Nah, ketika adik-adik dalam kehidupan keluarga di rumah, pasti seringnya mama itu kalau panggil pasti mau minta tolong. Nah, anak-anak sekarang kalau mereka sudah duduk dengan HP, susah sekali. Ketika orang tua mau minta tolong itu pasti banyak alasannya. Salah satu contoh misalnya Linda lagi main HP nih. Karena main permainan ini lagi seru-serunya, mama panggil, Linda tolong mama dulu. Linda jawab, mama sabar dulu, saya lagi sibuk ini. Sibuknya apa? Lagi sibuk main game, sedikit lagi mati nih. Jadi mama sabar dulu ya. Nah, berarti kita sebagai anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah kehidupan keluarga, kita tidak mencontohi sikap Yesaya tadi. Karena kenapa? Karena kita lagi sibuk nih main HP. Permainan lagi seru. Ya, saya tidak mau tinggalkan dulu, apalagi dengan teman-teman. Tanggung katanya begitu. Nah, jadi sikap kita sebagai seorang anak di dalam kehidupan keluarga, kita harus mencontohi sikap Yesaya tadi. Ketika mama panggil, tinggalkanlah sejenak HP-mu itu, tinggalkan permainanmu itu, pergi dulu tanya, mama mau minta tolong saya apa? Itu mencerminkan sikap kita sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan, seorang anak Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan. Terus sikap yang ketiga kita lihat dengan kehidupan kakak beradik dan orang-orang yang di sekitar kita. Sikap kita terhadap orang-orang, terhadap kehidupan kakak beradik yang ada di sekitar kita, apakah kita baik ataukah tidak? Baik ini banyak hal ya. Baik itu bisa bukan saja saya kasih kakak ini dia gula-gula baru saya dibilang baik, tidak. Baik dalam artian sikap dan tingkah laku serta tutur kata kita terhadap kehidupan kakak beradik, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita itu dipandang baik. Terus kita tidak kasar, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya. Yang berikut kita lihat sikap kita dalam menghadapi masalah pandemi virus corona belakangan ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu betul bahwa sekarang ini dunia digemparkan dengan peristiwa di mana terjadinya virus corona yang menyebar di seantero dunia ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan baru hal itu terjadi. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi adik-adik harus yakin bahwa kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa segala persoalan hidup kita, kita harus membawa segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di keluarga kita, lingkungan kita, satu hanya melalui doa. Kita jangan lupa dengan cara berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan terhadap kehidupan keluarga, papa mama yang kita sayangi, kakak beradik, kehidupan keluarga dan sesama kita. Nah, adik-adik kita kembali lagi kepada panggilan Yesaya. Di sana ketika Yesaya dia dipanggil oleh Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang Yesaya jalankan itu tidaklah mudah. Yesaya menjalankan salah satu tugas yang sangat berat di antara orang-orang yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Artinya orang-orang ini orang-orang yang kepala batu, keras kepala. Tetapi Tuhan mengutus Yesaya ke sana. Kenapa? Supaya tujuan daripada Yesaya diutus ke sana adalah untuk
mendapatkan tunas-tunas baru. Yesaya diutus ke sana untuk mengubah orang yang kepala batu tadi, yang kepala melawan tadi, menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dan dia tidak hanya mendengar panggilan Tuhan, tetapi dia dapat melakukannya dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya ketika dia menjalankan tugas tanggung jawabnya, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia yakin bahwa dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan memampukan dia untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang tadinya kepala batu, kepala melawan tadi. Akhirnya dari tugas tanggung jawab itu muncullah tunas-tunas baru atau orang-orang yang memiliki karakter baik, orang-orang yang kemudian berbalik kepada Tuhan. Jadi di sini Kak Lina mau sampaikan bahwa kita harus mencontohi Yesaya tadi, terus kita harus melakukannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan dalam lingkungan kita. Sekian materi kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, untuk mengaminkan cerita kita tadi, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, ya adik-adik, kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu siapkanlah hati kita, duduk yang baik, lipat tangan lalu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak, kami datang dan mengucap syukur dan berterima kasih karena atas segala pertolongan-Mu kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja GPI Elim AB Pura. Sungguh bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena pertolongan daripada Engkau kami ada sampai saat ini. Pertama-tama kami datang mengucap syukur dan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon pertolongan dan penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan, membantu menyertai kami. Walaupun kami belajar secara online, bahkan kami beribadah secara online saat ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau mau memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk kami dapat mengerti biarpun lewat pembelajaran online saat ini. Tuhan, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, roh kepintaran kepada kami semua. Bapa, Engkau mengenal kami dengan jenjang-jenjang pendidikan kami. Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami dapat belajar dan tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan secara online ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada kehidupan orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus mengenal mereka dengan seluruh tugas tanggung jawab mereka, dengan seluruh latar belakang kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami. Tuhan memberkati mereka di tempat-tempat kerja mereka. Tuhan memberkati mereka di tempat-tempat tugas mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Tuhan menyertai selalu. Tuhan Yesus, sahabat sejati anak-anak, kami berdoa juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, para pengasuh. Bapa, Engkau mengenal kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengaku bahwa kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kami penuh dengan segala kekurangan Bapa, tetapi biarlah Engkau menolong kami untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pekabaran Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, teristimewa di tengah-tengah persekutuan anak dan remaja GPI Elim AB Pura. Tuhan Yesus, berikan kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan ada pengasuh yang sudah di usia yang lanjut. Tuhan, beri kesehatan selalu, kekuatan selalu, lindungilah orang tua terkasih kami daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya.
Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus, kami tak lupa juga berdoa menyerahkan seluruh komponen-komponen yang ada dan mendukung ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati semua kami pendukung dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus menolong dan menyertai. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa menyerahkan seluruh tugas tanggung jawab pelayan kami, pendeta-pendeta kami dengan segala tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus mau membantu mereka, menolong mereka senantiasa dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus mau berikan kesabaran kepada mereka, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka, agar mereka tidak menyerah dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan para pemerintah, teristimewa pemerintah Kota Jayapura, yang berusaha keras untuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan, semua ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan kami pun yakin bahwa tanpa seizin Tuhan, semua itu akan dijauhkan daripada kami. Tuhan membantu pemerintah kami agar mereka dapat mengatasi penyakit COVID-19 ini, agar penyakit ini cepat berlalu dalam seluruh kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Firman kebenaran yang sudah boleh kami dengarkan bersama. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami masih kecil dan kami penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tapi kami yakin dan percaya sungguh lewat pertolongan, penyertaan daripada-Mu, firman kebenaran ini dapat diterima oleh anak-anak terkasih, adik-adik terkasih, dan dapat mereka lakukan itu dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami, ampunkan segenap salah dan dosa kami Bapa. Lalu kami mohon pertolongan-Mu dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Tak lupa juga kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang mungkin sakit ataupun yang mengalami kendala dalam kehidupan rumah keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Jikalau yang sakit, Tuhan, Engkau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka gunakan demi kesembuhan mereka. Jikalau yang mengalami masalah, Tuhan bantu mereka. Berikanlah jalan keluar-Mu bagi mereka, agar mereka dapat menemukan jalan keluar. Ada ungkapan syukur dan terima kasih mereka naikkan kepada-Mu. Tuhan Yesus, ini seluruh kehidupan kami. Ampunkan segenap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Akhirnya kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menjaga kami mulai hari ini sampai hari-hari yang selanjutnya. Inilah seluruh kehidupan kami alaskan doa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik diundang berdiri. Lalu kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Ya, adik-adik, mari kita masuk dalam doa berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, karena kami sudah boleh memulai ibadah kami sampai pada hari ini, pada akhirnya. Tuhan, biarlah semua yang kami terima di hari ini tidak sia-sia, tetapi Tuhan mau jadikan itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Akhirnya kami mau pulang, kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, mau pulang dan mau tinggal bersama-sama dengan kami mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita lewat ibadah sekolah minggu di hari ini. Tetaplah di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, dan tetap semangat belajar. Dadah! 1, 2,